Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Kuliah teman-teman siswa-siswi SMA Taruna Bakti khususnya, juga umumnya teman-teman yang memang mendengarkan atau melihat video ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya sudah mengundang ini mahasiswi yang luar biasa nih. Siapa dia nanti kita akan gali informasinya ya. Seperti biasa di Bincang Kuliah teman-teman, kita akan menggali informasi dan potensi diri. Khususnya di pertemuan kali ini kita akan menggali mengenai dunia kedokteran. Siapa yang telah saya undang saat ini yaitu Ibu Dokter Farhana Nariswari. Beliau dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Beliau dari lulusan SMA Taruna Bakti, teman-teman. Angkatan berapa ya, Par ya? Kalau kemarin itu lupa saya. 2015 saya. 2015. Nah, seperti apa nanti jejak rekam beliau yang luar biasa ketika di kelas 10, 11, 12 sampai mengikuti perkuliahan di dunia kedokteran. Nanti kita akan gali di sini gitu ya, tidak lama 30 menit, teman-teman. Oke, baik, Par. Nih banyak yang bertanya nih di sekolah mengenai khususnya dunia kedokteran, tetapi sebelum ke sana nih kita akan menggali dulu Farhana seperti apa sih Farhana di sekolah gitu kan ya sampai mendapat jurusan yang banyak teman-teman idam-idamkan gitu ya, kedokteran umum Unpad loh gitu kan ya. Nah, seperti yang saya ketahui teman-teman bahwa Farhana ini di sekolah itu beliau masuk di kelas 12.1 kelas bilingual gitu ya. Jadi 10.1 11.1 dan 12.1 di kelas bilingual. Nah, Far, sebelum kita perbincangkan dunia kedokterannya, bisa jelaskan nih bagaimana Farhana sampai menemukan bahwa kedokteran adalah cita-cita Farhana tuh, mulai dari kelas 10, 11 dan 12 nih. Bagaimana nih ceritanya, Far? Supaya Ya, teman-teman Pak. tahu nih. Oke, silakan, Far. Alhamdulillah ya Allah. Jadi, mungkin kalau boleh cerita sedikit ya Bapak dan teman-teman, kalau dari latar belakang keluarga saya sendiri itu mungkin Pak Bagja juga tahu bahwa di Iya. keluarga saya itu sebenarnya tidak ada yang menjadi dokter gitu. Biasanya kan banyak yang memilih kedokteran itu karena ada keluarganya gitu kan yang sudah menjadi dokter duluan dan jadi bisa tahu lebih banyak informasi. Kalau saya itu kebetulan dari SMP gitu ya Pak ya, waktu Ya. itu diajar sama Bu Lin namanya. Di SMP Taruna Bakti itu kebetulan kayaknya seneng gitu kalau misalnya praktek di lab gitu kan, membedah kodok dan lain-lain. Karena kan waktu itu mah masih ya berpikir gitu kan, kira-kira kuliah apa nih. Memang kalau dari SMP aku juga suka lomba bahasa Inggris gitu ya, lomba public speaking. Tapi nonton TV juga gitu kan, melihat kayaknya dokter itu banyak praktek kan memang banyak apa ya, bukan bekerja di kantor gitu kan, tapi di rumah sakit. Wah, apalagi dulu mah belum ada pandemi COVID ya, jadi memang profesi dokter itu sepertinya memang sibuk, terus menantang, dan setiap hari itu memang penuh tantangan dan kesulitan gitu ya sebenarnya. Nah, karena kan dokter itu tugasnya menyembuhkan penyakit gitu kan pada pasien atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari SMP dan kemudian SMA apalagi bertemu dengan Pak Bagja gitu, akhirnya mulai mencicipi atau belajar juga tentang sedikit ilmu kedokteran gitu kan, tentang ya di SMA juga kan ada biologi dan belajar tentang beberapa hal lah yang apa ya bisa membuat saya tahu di kedokteran itu belajar apa aja sih, seperti misalnya sistem saraf, kemudian penyakit-penyakit gitu kan. Jadi dulu itu saya itu sepolos nonton apa ya, nonton TV lah gitu ya Pak. Iya, iya. Pasti anak-anak zaman sekarang itu tahu ada TV show gitu yang namanya Grey's Anatomy yang semacam itu. Jadi saya tuh pengen jadi dokter bedah pada waktu itu ya, yang setiap harinya itu penuh tantangan dan berbeda dengan hari lainnya gitu. Jadi saya iseng gitu ya, wah mencari kesulitan dan tantangan dalam hidup. Kayaknya kalau kalau ngantor kayaknya begitu-begitu aja. Tapi kan
zaman sekarang banyak yang ingin zona nyaman juga gitu ya. Nah, waktu itu saya menantang diri sendiri, gimana kalau saya nanti memilih nih dalam hidup ini menjadi dokter yang setiap harinya itu penuh tantangan bertemu dengan manusia gitu. Betul, betul. Akhirnya mendapat banyak ilmu juga dari Pak Bagja tentang ilmu kedokteran, dan akhirnya saya bilanglah ke orang tua bahwa saya mau masuk kedokteran, yang cukup mengagetkan mereka juga karena tidak pernah diarahkan untuk masuk kedokteran seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Oke, oke. Tentu Par, dengan latar belakang keluarga yang memang bukan dokter, kan biasanya memang kebanyakan siswa ketika dia mau ke jurusan kedokteran, biasanya kan ada backing-nya gitu ya, salah satunya adalah orang tua. Nah, saat itu ketika orang tua mendengar Farhana mau ke kedokteran, padahal latar belakang keluarga ternyata, bukan background-nya ke sana, itu gimana, mendukung atau bagaimana nih, Par? Iya iya Pak, jadi keluarga saya semua dan bahkan dari keluarga besar itu banyaknya belajar hukum atau ekonomi seperti itu ya, lebih ke ilmu sosial, dan memang tidak ada yang menjadi dokter sama sekali. Awalnya ibu saya cenderung tidak setuju malah di awal-awal, karena ibu saya tuh ya pengennya saya belajar ekonomi dan lain-lain yang memang jalur hidupnya itu bisa ketebak lah, bisa diatur gitu ya. Setelah lulus misalnya kerja di perkantoran atau di perusahaan, kemudian nanti kan naik jabatan misalnya seperti itu ya. Dan memang tidak ada yang salah ya Pak ya, mau jadi guru, mau belajar seni dan lain-lain, nanti mungkin itu topik lainnya ya tentang passion gitu. Tapi, nah saya tuh seneng gitu ketika lihat si operasi-operasi itu ya di TV. Dan memang di kedokteran juga ternyata seru gitu ya. Melihat tubuh manusia dan kemudian berhadapan dengan manusia yang sedang menderita suatu penyakit gitu, dan kita menggunakan ilmu kita untuk mencoba menyembuhkan mereka. Dan akhirnya kalau orang tua saya itu concernnya dengan durasi studi gitu ya, karena kan panjang sekali langkah di kedokteran, pasti teman-teman sudah tahu lah gitu ya, bahwa bisa cari informasi di Google juga bahwa langkah-langkahnya itu kan panjang, dari mulai kuliah S1, kemudian praktek, kemudian ada internship, kemudian sekolah spesialis yang memang seperti belajar seumur hidup gitu. Tapi pada waktu itu saya entah kenapa gitu kekeh gitu ya dengan si kedokteran ini, dan ya alhamdulillah walaupun banyak sekali tantangan yang semuanya pasti hadapi gitu ya, dari ujian dan lain-lain, tapi ya alhamdulillah disyukuri lah sampai sekarang gitu. Jadi pada akhirnya orang tua juga support dan bantu mengarahkan gitu ya. Jadi saya mungkin bisa jadi yang di kedokteran pertama gitu di keluarga besar. Dan teman-teman perlu diketahui nih, saking kekehnya seorang Farhana nih mau ke kedokteran, beliau itu dari kelas 10, 11 sampai 12 itu mengikuti yang namanya pelatihan olimpiade, Par ya. Saking kekehnya memang. Nah, itu bagaimana tuh hubungannya tuh dengan itu tuh, gimana? Ya, olimpiadenya juga biologi kedokteran ya Pak ya. Iya. Gitu. Alhamdulillah waktu itu saya dipertemukan dengan Pak Bagja gitu, yang memperkenalkan dengan berbagai lomba yang ternyata untuk anak SMA itu ada gitu ya, kegiatan, bahkan sekarang itu banyak kegiatan workshop dan juga lomba tentang kedokteran. Di situ saya mulai belajar gitu, sebenarnya kuliah kedokteran itu seperti apa, karena kan waktu itu cukup minim gitu sumber informasinya. Akhirnya memang bersama Pak Bagja dan teman-teman saya ini, kami belajar belajar untuk Olimpiade Kedokteran ini dari buku-buku kedokteran gitu kan, dan harus belajar materi-materi yang belum diajarkan, dan alhamdulillah sampai sekarang itu nyantol banget ya gitu yang dipelajari itu. Dan memang akhirnya waktu itu beberapa kali tuh mengunjungi beberapa fakultas kedokteran gitu, dan alhamdulillah seru ya Pak ya. Pernah ke FK Udayana di Bali, terus FK UI, FK Unpad, Maranatha, UGM, dan lain-lain. Dan memang seperti ini ternyata di dunia kedokteran itu memang orang-orangnya luar biasa, dan setiap orang itu ya Pak ya pasti memilih untuk mengambil kedokteran itu dengan alasannya sendiri-sendiri lah. Jadi banyak loh Pak cerita-cerita unik gitu ya Pak ya. Kalau misalnya kuliah di PTN kan orang-orangnya itu dari berbagai latar belakang ya Pak ya. Ada dari Taruna Bakti, dari Sumatera dan lain-lain gitu Pak.
Oke, nah jadi universitas kita tunggu dulu nih biar teman-teman Iya, penasaran nih Pak. bagaimana di Betul, universitas. betul. Nih lanjut, teman-teman Ya. saking luar biasanya, jadi keingintahuannya seorang Farhana di dunia kedokteran sampai mengikuti berbagai lomba di universitas baik negeri ataupun swasta berkenaan dengan kedokteran ini dan hasilnya timbul, hasilnya nampak gitu ya. Yang terakhir itu ketika Farhana menjelang kelas 11 12 itu beliau selain juara di universitas yang lain yang paling berkesan yang bagi saya itu melihat Farhana itu ketika di Unpad tuh Par 2 kali berturut-turut sampai mendapatkan juara biologi gitu ya kedokteran yang pada akhirnya Farhana mendapatkan undangan tuh Par. Iya, iya, Saat iya. itu bagaimana nih teman-teman? Nah, jadi teman-teman sekalian selain nanti menyukai dunia biologi juga harus ada tantangannya yaitu salah satunya mengikuti lomba-lomba gitu ya. Dan itu memang dibuktikan oleh Farhana. Par bisa ceritakan nih bagaimana nih sampai dunia Olimpiade Farhana geluti gitu. Bagaimana tuh? Iya, ya, Pak. Siapa dulu atuh pelatihnya, Pak ya? Benar-benar Pak. Jadi kalau sebelumnya saya mungkin mau share juga ya bahwa pasti kan adik-adik juga ikut berbagai kegiatan gitu ya di luar kelas, entah itu lomba, kemudian OSIS dan kegiatan yang lain-lainnya dan itu sangat-sangat penting karena sampai dunia kuliah pun memang kita kan harus selain belajar materi di kelas juga mengeksplor passion dan minat di luar kelas gitu ya, entah itu ilmu pengetahuan alam, sains gitu ya, ikut olimpiade misalnya, atau misalnya public speaking, atau lomba MUN lah, macam-macam lah sekarang mah. Dan memang waktu itu si ya olimpiade ini cukup intens gitu ya Pak ya, hampir setiap hari latihan, kemudian ya dengan latihan-latihan itulah yang di diajarkan oleh Pak Bagja, sedangkan pada saat yang sama ya aku juga waktu itu masih mengeksplor passion-passion yang lain gitu seperti lomba debat dan lain-lain memang wow dan juga walaupun nggak ikut OSIS sih tapi aktif juga di kegiatan-kegiatan OSIS waktu itu jadi ketua panitia makrab dan lain-lain tapi si ya mengikuti berbagai mengikuti olimpiade kedokteran ini pengalaman yang baik sih terutama yang saya belajar dari Pak Bagja itu tentu untuk mengeset target gitu ya Pak ya. Misalnya targetnya targetnya harus juara 1 ya kata Pak Bagja teh. Terus sedangkan di olimpiade di lomba-lomba itu kan saingan-saingannya sekolah-sekolah yang keren-keren semua gitu, SMA 3, terus SMA BPK, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah, nah yang saya akhirnya selalu share ke adik-adik yang juga ikut olimpiade gitu ya, dan adik-adik lainnya, pada akhirnya ya, walaupun memang persiapan lomba atau persiapan kuliah itu kan teknis ya belajar, tapi yang aku selalu share itu ya Pak ya, kalau saya mah selalu ngomong untuk mindset ya Pak ya, mindset untuk percaya diri, ternyata itu penting gitu, si mindset untuk percaya diri itu, soalnya ternyata adik-adik itu banyak yang minder duluan gitu kan, kalau misalnya ngelihat pesaing-pesaing dari SMA negeri lain, terus dari SMA mana gitu misalnya aku mah anak Taruna Bakti takutnya kalah gini. Tapi ternyata mindset itu penting sekali ya Pak ya untuk bisa datang untuk menang gitu Pak. Nah itu sih sepertinya ya Pak ya saya itu cukup berharga sekali gitu sampai sekarang. Jadi kemampuan atau mindset berkompetisi itu penting dan juga untuk kita bisa percaya diri ya. Jadi kita bisa punya modal untuk mencapai berbagai hal gitu Pak. Oke, pinter. Luar biasa. Dan teman-teman nih, beliau itu ketika memang juara di Olimpiade khususnya di kedokteran Unpad dengan sertifikatnya eh teman kita ini Farhana ini ada satu lagi temannya Farhana yaitu Amanda Par ya. 2 orang ini teman-teman Farhana dan Amanda itu dia adalah orang pertama yang mendobrak jurusan kedokteran lewat undangan gitu ya di SMA Taruna Bakti. Sampai kita punya jatah tuh berkat 2 orang ini yang memang satu di kompetisi Unpad selalu juara, sertifikatnya dipakai untuk undangan dan memang tembus gitu ya. Sampai sekarang kita terus ada undangan kedokteran nih Par, berkat Farhana dan Amanda nih luar biasa nih. Jadi perjuangannya termanfaatkan oleh teman-teman sekalian gitu. Oke, gimana tuh Par? Ya, Amanda lebih pintar dari aku. Ya, jadi
apa namanya, alhamdulillah ya waktu itu, memang kan kita harus tahu ya cara masuk ke fakultas yang kita mau itu seperti apa, dan sebelumnya ya tentunya perguruan tinggi manapun itu sama-sama baik gitu ya, apalagi kalau kedokteran di kota Bandung ya maksudnya di Bandung dan sekitarnya, saya rasa semua itu sudah berkualitas ya Pak ya, dan Betul. memang banyak perguruan tinggi swasta dan juga perguruan tinggi negeri yang bisa dituju gitu di sekitar Pulau Jawa lah, bahkan di sekitar Bandung gitu ya. Memang kalau yang swasta jelas jauh lebih mahal dan menguras uang gitu dibanding perguruan tinggi negeri. Memang perguruan tinggi negeri itu kelebihannya di salah satunya ya menurut saya tentu di uang kuliah gitu ya, di UKT yang dikeluarkan. Tapi kalau di perguruan tinggi swasta tentu menurut saya dari secara belajar, kemudian fasilitas, ya sama bagusnya dong gitu. Nah alhamdulillah waktu itu memang kan kita semua harus mempersiapkan sebaik-baiknya gitu untuk bisa masuk ke cita-cita yang kita tuju, dan pastinya harus mempersiapkan SBMPTN atau yang UTBK gitu ya Pak ya, Betul. yang jalur tulis, karena kan sesusah itu, saingannya juga berapa gitu kan, dan memang harus menghabiskan banyak waktu lah untuk belajar di kelas 12 itu kan waktu itu, dan memang waktu pada tahun 2015 itu belum pernah ada jalur undangan yang diberikan dari kedokteran Unpad ke SMA Taruna Bakti, karena kan katanya kalau sekolah swasta kan lebih jarang diberikan jalur undangan daripada sekolah negeri. Tahunya alhamdulillah memang sih karena si sertifikat menang lomba Olimpiade kedokteran itu mungkin ya, dan ya nilai-nilai mah alhamdulillah lah, dan akhirnya di angkatan saya sendiri itu benar gitu ada 2 orang yang diberikan jalur undangan ternyata alhamdulillah. Akhirnya ya berarti sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin gitu ya Pak ya. Ya, Betul. jadi Betul. kalau walaupun kita sekolah di SMA swasta, tidak ada yang tidak mungkin lah, dan kalaupun misalnya nggak dapat jalur undangan kan jalur tulis itu sangat bisa distrategikan gitu. Betul, betul. Jadi Oke. dan kalau misalnya tidak dapat jalur tulis juga misalnya ya pastikan harus siapkan plan yang selanjutnya, plan B, C, D, E-nya. Pokoknya mah harus semangat aja gitu. Oke, baik. Nih Par, ada tips tidak? Kan saya tahu nih bagaimana belajar Farhana gitu ya. Selain Olimpiade Biologi kan Farhana juga mengikuti lomba-lomba dari yang lain, misalkan debat. Itu debat juga kan suka juara gitu ya. Nah, antara debat dengan Olimpiade Biologi dengan membagi waktu nih ketika Farhana belajar gitu ya. Saya lihat kan Iya. kelas 10, 11, 12 nilai Farhana itu tidak pernah terganggu dengan adanya debat lomba-lomba di luar, debat, Olimpiade Biologi, tapi nilai tetap terus naik. Itu seperti apa tuh Par? Ada tips nggak buat teman-teman nih? Iya ya Pak. Ya sekarang mah kalau yang saya lihat ya Pak ya di media sosial itu udah banyak gitu ya Pak channel-channel atau tips-tips yang bisa jadi inspirasi kita belajar gitu. Kalau dulu kan memang ini cuma sharing aja sih bahwa di Instagram, YouTube dan lain-lain ya itu sekarang itu pasti adik-adik tahu ada influencer-influencer buat belajar gitu, buat studying. Jadi kita lebih bisa tahu tips belajar dan lain-lain. Kalau dulu kan kita harus atur-atur waktu sendiri, dan banyak juga yang mengikuti kelas bimbel di luar sekolah gitu kan misalnya, dan setiap orang pasti belajar caranya beda-beda gitu ya Pak ya. Saya juga belajar itu gitu bahwa anak-anak itu ada yang belajarnya harus mondar-mandir, ada yang harus nonton film, ada yang harus mendengarkan, ada yang harus dicicil dari jauh-jauh hari, ada yang sistem kebut semalam mungkin ada gitu kan, dan di kuliah juga banyak orang dengan cara belajar yang berbeda-beda. Dan ya semua cara belajar kan pasti tergantung masing-masing gitu ya Pak ya. Dan alhamdulillah kalau sampai saat ini misalnya sistem pembelajaran kita lebih misalnya para guru lebih menghargai proses belajar gitu ya Pak ya. Karena kan sistem pendidikan kita itu identik dengan nilai dan ranking dan lain-lain yang memang harus diperhatikan. Ya, gimana pun juga mau ke luar negeri juga, walaupun di kelas nggak ada ranking, tapi kan tetap kan mau masuk universitas mah harus bisa bersaing gitu. Cuman ya pastinya kalau saya dulu ya kembali lagi ke target belajar gitu kan. Misalnya ada ulangan apa ya, kalau mau ambis ya mangga misalnya
pokoknya harus 100 ya titik misalnya gitu ya. Enggak harus 100 kata. Maksudnya misalnya ada ulangan ini ya gimana caranya biar sebisa mungkin semua soal bisa terjawab gitu misalnya ya. Dan terima kasih juga kepada seluruh guru yang mau menerangkan dan meluangkan waktunya untuk mengajar gitu ya Pak ya. Jadi misalnya ada ulangan biologi, ulangan matematika, apalagi ada pelajaran-pelajaran yang saya juga tentu tidak semua pelajaran saya unggul gitu ya. Ada fisika, misalnya matematika yang saya cenderung lebih bisa hafalan gitu kan sebenarnya. Akhirnya walaupun kadang-kadang juga belajar matematika dan fisikanya dihafal gitu ya, Pak kan tiap orang beda-beda gitu ya. Mungkin saya unggulnya di biologi, bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, tapi akhirnya yang penting saya target gitu kan. Misalnya ada ulangan, ada UTS, ada UAS dan lain-lain. Ya tentu latihan soal, terus pastikan bahwa bisa menjawab semua soal gitu kan. Karena kan kalau belajarnya ngalor ngidul nanti takut pas dikasih pertanyaan nggak bisa jawab gitu kan. Pokoknya mah cari yang nyaman untuk masing-masing tapi tetap sesuai target nilai gitu. Oke, sip, mantap sekali. Jadi teman-teman memang betul ya. Jadi Farhana itu memang fokus kelas 10, fokus 11, fokus 12, belajarnya itu memang benar-benar serius gitu ya. Sampai keseriusannya itu diberikan hadiah di akhir yaitu berupa undangan gitu ya. Nah, teman-teman pun sama gitu ya. Jangan salah, nilai teman-teman dari kelas 10, 11 gitu ya sampai semester 5 di kelas 12 itu jadi penentuan teman-teman ketika memang mau mengikuti undangan seperti halnya Farhana ini gitu ya. Dan bagi teman-teman yang memang nilainya sudah bagus di kelas 10, 11, 12, sertakan pengalaman lain yaitu berupa sertifikat lomba. Itu jadi memberatkan teman-teman nih khususnya yang akan mengikuti undangan. Gitu Par ya. Itu juga ya, jadi bekal pengalaman hidup ya Pak ya untuk berlomba itu. Karena selain belajar materi juga belajar mental juga, bertemu dengan teman-teman dari sekolah lain dan lain-lain. Pokoknya mah pengalaman hidup aja. Gitu. Betul. Oke, itu di dunia SMA nih yang tidak diragukan lagi teman-teman, Farhana sudahlah melewatinya dan itu sukses di SMA. Sekarang kita akan tanya beliau nih ketika sudah ada di dunia nyatanya jurusannya yaitu yang teman-teman inginkan berupa jurusan kedokteran. Kita akan gali lebih dalam nih bagaimana dunia kedokteran itu sama sistem belajarnya itu harus seperti apa. Nah, kita akan lihat nih seperti apa ceritanya, Par. Boleh disampaikan, Par, di dunia kedokterannya nih sekarang. Oke. Ya, seru banget gitu ya Pak ya dengan naik turunnya dinamika dan lain-lain. Jadi di kedokteran itu kan mahasiswanya salah satu yang paling banyak ya Pak ya. Setidaknya setiap angkatan itu kurang lebih ada 300. Apalagi di perguruan tinggi swasta mungkin sekitar segitu juga. Jadi satu angkatan itu rame-rame, banyak. Dan dari hari pertama kuliah gitu ya Pak, mungkin nih kalau bicara